Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran bab 1 kelas 9, kompetensi dasar 3.1, memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapannya pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. 2. Menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. 3. Menjelaskan proses spermatogenesis. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. 5. Menjelaskan proses oogenesis. 6. Menjelaskan pengertian menstruasi. 7. Menjelaskan siklus menstruasi. 8. Menjelaskan pengertian fertilisasi. 9. Menjelaskan ciri-ciri dari tahapan perkembangan embrio. 10. Menjelaskan perbedaan kembar identik atau monosigot dan kembar tidak identik atau disigot. 11. Menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi. A. Pembelajaran sel. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu 1. Untuk pertumbuhan, 2. Untuk perbaikan, 3. Untuk reproduksi atau perkembangbiakan. 2. Pembelahan dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. 1. Pembelahan mitosis. Ciri-ciri: 1. Terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. 2. Menghasilkan 2 sel anak yang mempunyai karakter identik atau sama secara genetik dengan sel induk. 3. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. 4. Kromosom sel anak bersifat diploid. 5. Dalam 1 kali siklus terjadi 1 kali pembelahan. 6. Tahapan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Bahkan pembelahan mitosis, anak-anak silahkan nanti saya tayangkan tentang bagan pembelahan mitosis. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Ciri-ciri: 1. Pada sel kelamin atau sperma dan ovum. 2. Menghasilkan 4 sel anak yang karakter genetiknya tidak identik dengan induknya. 3. Jumlah kromosom sel anak sama separuh dari jumlah kromosom sel induk. 4. Kromosom sel anak bersifat haploid. 5. Dalam 1 kali siklus terjadi 2 kali pembelahan. 6. Tahapan meiosis. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bagan pembelahan meiosis nanti akan saya tayangkan, silahkan nanti dilihat. Organ reproduksi laki-laki nanti akan saya tayangkan di layar di PowerPoint nanti supaya anak-anak melihatnya. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis. Nanti ada gambar bisa dilihat. Organ reproduksi perempuan juga ada gambar, saya tayangkan gambar nanti bisa dilihat. Berikutnya yaitu fungsi organ reproduksi laki-laki. Nanti akan saya tayangkan. Fungsi organ reproduksi perempuan juga anak-anak bisa melihat nanti di PowerPoint. Kemudian oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses peluruhan sel dinding endometrium rahim yang kaya akan pembuluh darah beserta sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi 28 hari sampai 30 hari.
Lama menstruasi 5-7 hari. Menstruasi terjadi jika sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi nanti bisa dilihat di layar PowerPoint. Fase-fase menstruasi. 1. Fase menstruasi, fase peluruan sel dinding endometrium, rahim yang kaya pembuluh darah bersama sel telur yang tidak dibuahi. Pada fase ini hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. 2. Fase proliferasi. Fase penebalan dinding rahim yang dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron. 3. Fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah. Berikutnya ovulasi fertilisasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium. Fertilisasi adalah proses peleburan antara sperma dan sel telur yang terjadi di tuba Fallopi atau saluran telur. Implantasi adalah proses penempelan embrio pada lapisan endometrium atau dinding rahim. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Silahkan kalian mencatat di buku supaya digunakan untuk belajar lebih jelas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.